Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan nilai THK yang terdapat dalam cerita rakyat, di mana cerita rakyat merupakan mengandung banyak nilai Trihita Karana. Konsep Trihita Karana sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Bali telah diwariskan secara turun-temurun melalui keteladanan tokoh yang disampaikan pada sastra lisan atau cerita rakyat. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan cerita rakyat Bali, yaitu Empu Kuturan, Resi Markandeo, dan Kebo Iwo. Keteladanan tokoh cerita Bali sebagai refleksi konsep Trihita Karana. Adapun latar belakang yang mendasari dari cerita rakyat ini yaitu pertama adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus, dilandasi oleh kesadaran masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama, etika, estetika, maupun intelektual. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu pemikiran hidup yang dilandasi oleh akal yang jernih, budi yang baik, dan mengandung hal-hal positif, serta dapat diterjemahkan sebagai karya akal, perasaan yang mendalam, sifat, bentuk, perangai, dan sugesti untuk kemuliaan manusia. Menurut Suryanti dan Surya tahun 2018. Kemudian konsep THK. Konsep Trihita Karana atau THK merupakan salah satu kearifan lokal Bali yang dilandasi oleh agama Hindu dan menjadi budaya masyarakat. Menurut Rosilawati dan Mulawarman 2019 menambahkan bahwa THK merupakan panduan untuk mewujudkan sikap hidup yang seimbang. THK merupakan konsep tentang 3 penyebab kebahagiaan. Menurut Budiatnya 2018 menyampaikan bahwa konsep Trihita Karana merupakan konsep agama Hindu dengan bahasa Sanskerta, di mana Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana berarti 3 penyebab kebahagiaan. Konsepsi dasar Trihita Karana tercantum dalam kitab suci Bhagavad Gita 3 nomor 10. Menyatakan juga bahwa yatnya yang menjadi dasar hubungan Tuhan Yang Maha Esa atau Prajapati, manusia, praja, dan alam atau Kamaduk. Selanjutnya yaitu sastra lisan. Berbagai bentuk tradisi, salah satunya berbagai bentuk tradisi yang terdapat di Bali. Salah satunya terdapat tradisi lisan yang mewariskan kebudayaan secara lisan atau melalui komunikasi sosial. Menurut Rustanti dan Indiatmoko tahun 2017 menjelaskan bahwa sastra lisan merupakan cerita yang dituturkan melalui kaidah-kaidah estetik yang mengandung unsur budaya dan moral pada suatu masyarakat. Unsur budaya yang terkandung dalam sastra lisan meliputi kemampuan bercerita dari penutur yang mampu mencerminkan keadaan maupun kenyataan sosial budaya masyarakat pemilik sastra lisan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu cerita rakyat. Menurut Rusiana tahun 1981, halaman 17, mengemukakan bahwa cerita rakyat adalah sastra lisan yang telah lama hidup dalam tradisi suatu masyarakat yang berkembang dan menyebar secara lisan pada beberapa generasi dalam suatu masyarakat. Sementara menurut Suwardi tahun 1980 halaman 2 menyatakan bahwa cerita rakyat adalah bentuk penutur cerita yang pada dasarnya tersebar secara lisan, diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat pendukungnya secara tradisional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur dan fungsi dari cerita rakyat Bali dan menentukan keteladanan yang diberikan oleh tokoh dalam cerita rakyat sebagai representasi konsep Trihita Karana. Metode penelitian dan sumber data. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena dengan narasi yang sesuai dengan fakta yang diperoleh sebagai hasil kajian. Kemudian sumber data yang dijaring dalam penelitian berupa sumber dokumenter meliputi literatur maupun jurnal yang relevan dengan penelitian. Teknik penelitian. Cerita rakyat diperoleh melalui aplikasi YouTube yang dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam transkrip cerita sebagai bahan analisis. Analisis data dilakukan untuk mengetahui struktur dan fungsi dari cerita rakyat Bali dan menentukan keteladanan yang diberikan oleh tokoh dalam cerita sebagai representasi konsep THK. Analisis dilakukan melalui pendekatan struktural dengan langkah-langkah membuat transkrip cerita, kemudian menentukan tema, yang ketiga menentukan alur, menentukan latar, menentukan tokoh dan penokohan, menentukan fungsi, dan menentukan makna dari cerita rakyat Bali. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk yang sistematis. Penyajian data dianalisis dengan naratif dari masing-masing kategori penelitian dan dijelaskan dengan rinci, sehingga dalam penyajian data menggunakan sebuah pendeskripsian yang jelas dan terarah. Penyajian analisis dalam penelitian ini akan dilakukan secara naratif yang didasarkan pada data yang diperoleh dan kemudian dianalisis melalui proses klasifikasi, reduksi, dan interpretasi data. Selain secara naratif, hasil analisis juga akan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Hasil dan pembahasan dari cerita rakyat yang akan saya bacakan. Yang pertama itu adalah Jejak Resi Markandeya. Sebelum menjelaskan tentang pesan moral yang terdapat dalam Jejak Suci Resi Markandeya, saya akan memberikan ringkasan cerita dari Jejak Suci Resi Markandeya. Pada zaman dahulu, tersebutlah seorang Maharesi yang bernama Resi Markandeya. Maharesi Markandeya berasal dari Pulau Jawa. Beliau adalah seseorang yang pandai, bijaksana, banyak ilmu, dan memiliki banyak pengikut. Beliau sering melakukan meditasi untuk memohon petunjuk kepada Tuhan. Pada saat beliau bermeditasi di Gunung Raung, beliau mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan sinar suci untuk datang ke Pulau Dawo dan menata kehidupan di sana. Dengan petunjuk itu, Resi Markandeya beserta 800 muridnya datang ke Pulau Dawo. Di sana, beliau memerintahkan para pengikutnya merabat hutan untuk dijadikan pemukiman dan lahan pertanian. Karena kelalaian beliau tidak memohon izin kepada Tuhan, akhirnya banyak pengikutnya mengalami musibah dan meninggal. Dengan berat hati, Resi Markandeya kembali lagi ke Pulau Jawa untuk memohon petunjuk kepada Tuhan. Setelah bermeditasi kembali dan mendapatkan petunjuk, Resi Markandeya diikuti 400 pengikutnya kembali lagi ke Pulau Dawo. Tetapi sebelum beliau merabat hutan, Resi Markandeya mengaturkan upacara mecaru dan menanam pancadatu untuk mendirikan tempat pemujaan kepada Tuhan. Barulah pengikutnya melakukan perabatan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman. Dengan upacara tersebut, para pengikutnya berhasil mengolah hutan menjadi lahan pertanian. Kemudian Resi Markandeya memberi nama Basuki. Tempat tersebut Basuki. Pada tempat menanam pancadatu tersebut yang memiliki arti rahayu atau selamat. Akhirnya, nama Basuki tersebut dijadikan nama Besakih pada saat ini. Karena pertanian yang digarap berhasil, maka lahan-lahan tersebut dibagikan kepada para warga. Maka tempat tersebut diberi nama Puwakan. Karena dengan melaksanakan upacara atau wali, Resi Markandeya beserta penduduk setempat mendapatkan keselamatan. Maka Pulau Dawa diberi nama Pulau Bali.
Resi Markandeya juga mengajarkan sistem pertanian yang disebut dengan Subak. Di tempat beliau mengajarkan agama, akhirnya dikenal dengan sebutan Desa Payangan, di mana tempat tinggal beliau akhirnya didirikan Pura Taro di Desa Besakih, juga didirikan juga Pura Besakih. Demikianlah kisah Resi Markandeya datang dari Jawa untuk membuka lahan di Pulau Dawa yang sekarang disebut Pulau Bali, yang terkenal dengan Pura Besakih, di mana pertama beliau menanam pancadatu untuk memulai merabas hutan yang nantinya menjadi lahan pertanian dan perladangan yang menghidupi masyarakat Bali. Adapun pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat jejak suci Resi Markandeya, yaitu Resi Markandeya sebagai seorang guru selalu mendoakan dan memberikan tauladan kepada semua umat dan muridnya. Dan sebelum kita melakukan sesuatu ataukah pekerjaan, hendaknya didahului dengan berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan supaya apa yang dikerjakan mendapat hasil yang baik dan dijauhkan dari mara bahaya, dengan sarana upacara sesuai dengan daerah setempat atau masing-masing. Dan sebagai generasi penerus, kita hendaknya menjaga adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur tersebut. Selanjutnya, cerita yang kedua yaitu Empu Kuturan. Empu Kuturan merupakan satu dari panca pandita yang tiba di Bali pada tahun Saka 923 atau 1001 Masehi. Empu Kuturan berasal dari Jawa Timur. Beliau meninggalkan istrinya di Jawa yang dijuluki Walu Natenggirah. Beliau berangkat dan menetap di Bali untuk memenuhi permintaan Raja Gunapraya dan Udayana Warmadewa yang memerlukan keahlian beliau untuk merehabilitasi timbulnya ketegangan-ketegangan masyarakat Bali yang terdiri dari 9 sekte pada saat itu. Dengan kepandaiannya, Empu Kuturan diangkat menjadi senopati. Beliau juga diangkat menjadi ketua majelis Pakirakiran Ijero Makabehan yang beranggotakan senopati, para pandita Siwa, dan Buddha. Dalam rapat majelis Empu Kuturan membahas bagaimana menyederhanakan keagamaan di Bali dan berhasil menegakkan konsep Trimurti sebagai perwujudan manifestasi dari Sang Hyang Widiwasa. Semua aliran yang ada ditampung dalam wadah yang disebut dengan Siwa Buddha, di mana dalam perwujudannya dibangun 3 buah bangunan suci, yaitu Pura Kahyangan 3 sebagai pendeta Buddha, Empu Kuturan mewariskan Meru sebagai hasil modifikasi pagoda umat Buddha. Pada masa kejayaan Raja dalam Watu Renggong, pendeta Siwa Buddha selanjutnya mengkonsepkan bangunan berupa Padmasana. Empu Kuturan pada pemerintahan Raja Udayana juga menyatukan sekte-sekte menjadi 3 sekte, yaitu Siwa, Buddha, dan Waisnawa. Empu Kuturan juga menggunakan konsep Trimandala dalam menata lingkungan masyarakat yang terdiri dari Utama Mandala untuk menata lingkungan tempat suci, Madhya Mandala untuk menata lingkungan pemukiman termasuk tanaman penghijauan, dan Kanista Mandala untuk penataan lingkungan di setra agar tetap terjaga kesakralannya. Demikianlah ringkasan cerita dari Empu Kuturan beserta konsep-konsep beragama yang diwariskan untuk masyarakat Bali. Adapun pesan moral yang dapat saya diambil hikmahnya yaitu dalam cerita Empu Kuturan adalah seorang resi yang pandai, dan dengan kepandaiannya beliau menyederhanakan berbagai permasalahan yang terjadi pada waktu itu, seperti konsep Trimurti yang dijadikan inti keagamaan dari berbagai aliran, konsep Siwa Buddha sebagai wadah semua aliran keagamaan, mendirikan Kahyangan 3 sebagai tempat persembahyangan aliran Siwa Buddha, juga mendirikan Meru sebagai hasil modifikasi pagoda umat Buddha, serta menggunakan konsep Trimandala untuk menata lingkungan masyarakat.
Dengan kepandaiannya, Empu Kuturan berhasil meredakan ketegangan-ketegangan dengan berbagai konsep di atas dengan jalan musyawarah mufakat demi kepentingan bersama, sehingga konsep-konsep beragama tersebut relevan sampai sekarang dan diwariskan secara generasi ke generasi. Dan pesan yang disampaikan juga sebaiknya seberapapun pintarnya kita, hendaknya kita harus saling menolong dan merangkul masyarakat sekitarnya supaya tidak terjadi perbedaan. Hal itu dilakukan dengan melaksanakan musyawarah mufakat. Selanjutnya yaitu cerita rakyat Kebo Iwo. Pada zaman dahulu, di desa Belah Batuh, Gianyar, Bali, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya, namun belum memiliki anak. Mereka memohon kepada Tuhan agar dapat diberkahi seorang anak. Dan akibat dari ketabahan dan kesabaran, mereka akhirnya dianugerahi seorang anak. Belum genap 6 bulan, anak tersebut sudah terbiasa makan nasi kukus dengan lahap. Ibunya merasa heran dan berkata, "Ya Tuhan, syukurku panjatkan padamu karena telah menganugerahkan anak yang luar biasa pada kami." Anak tersebut makannya sangat banyak dan tubuhnya cepat besar, sehingga diberi nama Kebo Iwo. Karena kegemarannya makan yang banyak, orang tuanya tidak sanggup untuk memenuhi rasa laparnya. Sehingga masyarakat setempat bergotong royong membantu membuatkan tempat tinggal beserta persediaan makanannya. Danau Beratan menjadi tempatnya mandi dengan tubuh yang besar dan kekuatan yang hebat. Kebo Iwo cukup menancapkan jarinya saja untuk mengeluarkan air dari tanah. Kebo Iwo memiliki hati yang baik. Dia sering membantu warga yang kesusahan serta menjaga keamanan masyarakat. Dengan kekuatan yang dimiliki Kebo Iwo, ia diangkat menjadi patih kerajaan Bali yang bernama Sri Astasura Bumi Banten. Beliau dijuluki Raja Bedahulu. Semenjak menjadi patih, Kebo Iwo bersumpah Bali tidak akan pernah dikuasai semasih dia bernapas. Di sisi lain, kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Tribuana Tanggadewi dengan Mahapatih Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Untuk menundukkan Bali, Gajah Mada menggunakan tipu muslihat untuk mengalahkan Kebo Iwo. Bersama pasukan yang diberi nama Wilwadikta, Gajah Mada menuju kerajaan Bedahulu untuk menjalin persahabatan dengan cara menjodohkan Kebo Iwo dengan putri lemah tulis. Dengan persetujuan Raja Bedahulu, Kebo Iwo diutus untuk menjemput calon istrinya ke Majapahit. Dalam perjalanan ke Jawa, rombongan Gajah Mada dan Kebo Iwo diterjang badai dan perahu yang sengaja dilobangi kemudian tenggelam. Tetapi dengan kekuatan dan keteguhan hatinya, akhirnya Kebo Iwo selamat dan sampai di Jawa. Melihat rencana untuk menenggelamkan Kebo Iwo gagal, Gajah Mada kembali mengatur siasat. Disuruhnya Kebo Iwo untuk menggali sumur yang dalam. Pada saat menggali sumur, Gajah Mada memerintahkan untuk mengubur dengan tanah dan batu. Kebo Iwo akhirnya sadar dengan niat Gajah Mada untuk melenyapkannya. Kebo Iwo berusaha keluar dan ia kecewa terhadap Gajah Mada. Dengan kekuatannya, ia menyerang Gajah Mada, sehingga terjadi pertempuran yang sengit. Dengan tipu muslihatnya, akhirnya Kebo Iwo dikalahkan oleh Gajah Mada. Dengan wafatnya Kebo Iwo, maka kerajaan Bedahulu berhasil dikuasai oleh Majapahit. Dan karena keikhlasan Kebo Iwo mengorbankan dirinya untuk kejayaan Majapahit dan bersatunya Nusantara, maka Bali dikelola dan dibangun berbagai infrastruktur serta tata kelola kehidupan bermasyarakat sampai saat ini. Adapun nilai THK yang terdapat dalam Resi Markandeya yaitu pada kutipan cerita berikut. Pada saat Resi Markandeya bersemedi di tengah hutan, beliau mendengar suara gaib dan ada sinar suci yang menghampiri beliau.
Ratu Betara, hamba haturkan sembah. Ratu Betara, junjungan hamba, semoga Ratu berkenan melihat sembah bakti hamba. Kemudian suara gaib atau Hyang Pasupati berkata, wahai Resi Markandeo, saya menerima sembah bakti Anda. Sekarang Anda saya utus menuju tempat yang terkena cahayaku. Di sanalah Anda menata tempat itu supaya aman dan rakyatnya bahagia. Kutipan di atas menunjukkan nilai perhayangan, karena pada saat Resi Markandeya bersemadi, beliau mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan sinar terang dari Tuhan. Hal lain yang menunjukkan nilai perhayangan pada cerita itu yaitu pada setiap tindakan beliau, dia selalu memohon dan berdoa kepada Tuhan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Dibuktikan dengan pemasangan atau melaksanakan caru dan pancedatu. Kemudian, nilai pawongan yang terdapat dalam cerita Resi Markandeya yaitu pada saat beliau berdiskusi dengan murid-muridnya, beliau berkata, wahai murid-muridku, hamba mendapat wangsit dari Tuhan untuk menata jagat Nusadawa. Bagaimana keinginan murid-muridku sekalian? Pada saat itu, para siswa atau murid berkata, ya Tuhan Maharesi, bila Tuhan sekarang akan pindah, kami semua siap ikut menuju Nusadawa untuk bersama Resi menata Nusadawa tersebut. Dan dibuktikan dengan pertama 800 muridnya, yang kedua yaitu 400 siswa muridnya juga datang ke Pulau Dawa. Kutipan di atas menunjukkan nilai pawongan hubungan manusia dengan manusia, di mana Resi Markandeya selain memberikan ilmu kepada muridnya, beliau juga selalu berkomunikasi mengenai apa yang akan dikerjakan bersama murid-muridnya. Selanjutnya, pelemahan. Wahai murid-muridku, rabatlah hutan-hutan ini untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian dan kelolalah sebaik-baiknya, supaya tidak menimbulkan bencana dan dapat memberikan hasil dan kesejahteraan di sekitar kita. Kutipan di atas menjelaskan tentang hubungan Resi Markandeya dan muridnya dengan alam sekitarnya, di mana apabila alam dikelola dengan baik, maka alam akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan apabila alam tidak dikelola dengan baik, maka alam akan mendatangkan mara bahaya dan bencana. Selanjutnya, nilai parayangan dalam Empu Kuturan. Pada saat Empu Kuturan bersemedi, beliau berkata, ya Tuhan para semesta agung, berikanlah hamba-Mu ini petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kerajaan ini dan menyederhanakan berbagai sekte yang terdapat dalam kerajaan ini. Semoga masyarakat tidak terpecah belah dalam memuja-Mu. Dalam kutipan tersebut, di atas Empu Kuturan berdoa kepada Tuhan dan memohon petunjuk untuk menyelesaikan ketegangan-ketegangan yang terjadi di Bali, karena terdapat 9 sekte pada saat itu, dan berkat dari doa beliau, maka pada saat ini terdapat 3 sekte. Selanjutnya, nilai pawongan. Pada rapat majelis Empu Kuturan, Raja Gunapraya, Udayana Warmadewa, para senopati, dan para pandita Siwaraja memberikan perintah kepada Empu Kuturan untuk menyederhanakan 9 sekte yang terdapat di Bali. Baiklah Baginda Raja, hamba akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi perpecahan pada rakyat Baginda Raja. Hamba akan merapatkan semua sekte untuk mendapatkan musyawarah mufakat. Dalam kutipan tersebut, Empu Kuturan senantiasa mencarikan pemecahan permasalahan yang terjadi di masyarakat, supaya masyarakat tidak terpecah belah dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, nilai pelemahan yang terdapat dalam cerita Empu Kuturan, yaitu ketika Empu Kuturan mencetuskan ide untuk membuat Trimandala kepada raja. Baginda Raja, supaya kehidupan masyarakat kita tertata dengan baik, sebaiknya kita menerapkan konsep Trimandala, yaitu utama mandala untuk menata lingkungan tempat suci, Madhya Mandala
untuk menata lingkungan pemukiman, termasuk tanaman penghijauan, dan Kaniste Mandala untuk penataan lingkungan di Seattle agar tetap terjaga kesakralannya. Dalam kutipan di atas, Raja dan Empu Kuturan menggunakan konsep Sri Mandala untuk menjaga dan menata lingkungan agar tercipta keharmonisan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, nilai THK yang terdapat dalam Kebo Iwo. Nilai parahyangan yang terdapat dalam cerita rakyat Kebo Iwo yaitu ketika sepasang suami istri memohon kepada Tuhan agar diberkahi seorang anak. Ya Tuhanku, sudah sekian lama hamba berumah tangga, belum juga dikaruniai anak. Dengan ketulusan hati yang paling dalam, hamba memohon kepadamu, karuniailah hambamu seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan kami berdua. Kabulkanlah permintaan kami ya Tuhan. Dalam kutipan di atas, menunjukkan hubungan seorang ibu yang dengan tulus ikhlas memuja dan memohon kepada Tuhan untuk diberkahi seorang anak. Selanjutnya, nilai pawongan yang terdapat dalam Patih Kebo Iwo, yaitu pada kutipan cerita berikut. Pada saat warga mengalami kesusahan karena tidak adanya air dan kekeringan dalam masyarakat tersebut, para warga meminta tolong kepada Kebo Iwo. Wahai Kebo Iwo, bantulah kami. Tanah kami kekeringan dan kami kekurangan air untuk kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami. Kemudian Kebo Iwo berkata, wahai wargaku, kalian tidak usah khawatir. Aku akan membuatkan kalian sumur yang bisa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Gunakanlah nanti dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan dengan menancapkan telunjuknya di tanah, maka keluarlah mata air. Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya, di mana Kebo Iwo dengan senang hati membantu warga yang sedang kesusahan karena kekurangan air, dengan membuatkan sumur untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitarnya. Selanjutnya, nilai terakhir yaitu pelemahan dalam cerita Kebo Iwo. Hamba bersumpah, semasih hamba bernapas, hamba akan menjaga setiap jengkal tanah ini dari segala gangguan dan ancaman. Kutipan di atas termasuk pelemahan, karena memberikan kita gambaran bahwa Kebo Iwo selalu menjaga setiap jengkal tanah air dari segala mara bahaya. Tetapi dengan liciknya Gajah Mada membuat Kebo Iwo meninggal. Adapun kesimpulan dari cerita rakyat Bali di atas yaitu dari analisis struktur dan fungsi menunjukkan karakteristik ketiga cerita yang dapat mewakili keseluruhan cerita rakyat Bali. Cerita tersebut menyampaikan suatu rangkaian cerita dari tokoh yang berjasa dalam menyumbangkan pemikiran, usaha, bahkan nyawa sebagai pengabdian kepada Bali. Karakteristik dari tokoh-tokoh cerita sebagai bentuk keteladanan yang memberikan gambaran nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh masyarakat Bali dalam upaya membentuk tatanan sosial yang harmonis. Konsep Rihito Karano pada konsep parahyangan, pawongan, dan pelemahan disampaikan pada ketiga cerita, baik cerita jejak Resi Markandeo, Empu Kuturan, dan wafatnya Patih Kebo Iwo. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.